Evakuasi traktor RD85 DI2S di Dusun Kalangan Bojong ya. Ini sudah sampai lokasi. Dusunnya ada di depan sana ya. Itu tenaganya hilang ya. Baik, mari kita menuju ke sana. Kita cek dieselnya kayak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Penyambang. Baik sahabat semua, tadi kita sudah jalan-jalan ke desa Kalangan ya, dimana mengambil daripada diesel RD85 DI2S, dimana mempunyai keluhan ini hidupnya susah ya, kemudian tenaganya tidak ada, kemudian asapnya banyak. Baik, mari kita lihat dulu ya, kita review kira-kira apanya. Baik, ini kita lihat secara fisik ya, ini sepertinya masih bagus ya, ini sepertinya, tapi ini kemarin katanya mempunyai kasus bahwa ini kemarin mogok di sawah ya. Kemudian sudah diganti ring pistonnya ya, tapi posisi buring itu sudah ngantrong. Baik, kemudian kemarin ini diganti metalnya ya, crankshaftnya kena karena kehabisan oli ya, dan dipasang kembali atau diganti metalnya, dan ini mengalami kerusakan lagi ya. Kalau dilihat secara fisik ini bagus ya, jadi masih baru mesinnya, dalam arti masih model baru ya. Kemudian kita cek kompresinya. Ini ada suara klak-kluk, 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 klak-kluk. Ya, coba kita dengarkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada suara klak-kluk, klak-kluk, klak-kluk. Sekali lagi. Baik, ini kemungkinan adalah metalnya itu sudah ngeluntung atau gepeng ya. Kemungkinan ini nanti akan kita cek crankshaftnya dan akan kita undersize. Karena apa? Bila mana ini dipasang dengan metal yang baru dengan ukuran yang sama, karena ada faktor valve sepeleng atau kocak ya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, dipaksa dipasang, maka metal tidak akan awet, pasti akan mengalami ngeluntrung lagi meskipun oli jalannya lancar ya. Sekali lagi, bila mana crankshaftnya oval, halus tapi oval, maka lama-lama akan menyebabkan susah hidup, karena lama-kelamaan crankpin metalnya atau metalnya akan gepeng. Baik, akan kita buka, kita cek daripada metalnya ya, posisinya seperti apa.
Baik sahabat semua, ini diesel sudah kita bongkar silinder headnya ya. Kemudian pistonnya dan ring pistonnya juga sudah kita keluarkan ya, dimana ini metalnya mengalami ngeluntung. Bisa dilihat ini ya, ngeluntung. Jadi ini gepeng, antara kiri dan kanan itu gepeng karena faktor kocak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, faktor buringnya. Buringnya ini juga sudah ngantong, jadi sudah aus. Karena buringnya sudah aus dan juga ringnya aus, maka akan menyebabkan kompresi bocor ya. Dengan adanya kompresi bocor itu akan menyebabkan nanti oli akan terbakar ya, sehingga oli itu akan cepat mengental atau menjadi kental. Nah, bila oli kental, maka itu menyebabkan pompa oli tidak bisa bekerja meskipun ini mesinnya tergolong baru. Baik, jadi diperhatikan ya, perawatan saringan udara, filter udara yang di sini ini dikasih oli itu sangat penting sekali. Meskipun mesinnya model baru, tapi kalau perawatan di sini tidak dikasih oli, maka mesin akan cepat aus, di mana ring pistonnya akan mudah aus, seperti yang dialami di diesel ini. Baik, ini akan kita lepas roda gilanya ya. Kemudian akan kita lihat crankshaftnya, kemudian nanti akan kita antiseskan, dan juga buringnya nanti akan kita copot sekalian, kita ganti yang baru. Oke,
Baik sahabat semua, ini adalah kerusakan-kerusakan ya yang terjadi diakibatkan karena oli kemasukan obat sekur ya. Baik, ketika oli dimasuki obat sekur maka oli itu akan berputar ya, akan berputar. Yang pertama masuk adalah ke rotor ini ya. Ini adalah rotor oli yang tugasnya adalah memompa oli ya. Nah, karena aliran oli itu ada obat sekur ya, karena ini posisi berputar ya, maka lama-lama ini akan aus, akan mengalami keausan lebih cepat. Ini bisa kita lihat ya, posisinya ini aus, blaret-blaret ya. Kemudian ini juga sudut-sudutnya aus semua. Nah, setelah ini maka aliran oli akan menuju ke metal. Nah, ini sampai ke metal itu olinya bisa menyebabkan seperti ini ya, karena kecampuran obat sekur, sedangkan mesin posisi hidup terus. Nah, lama-lama akan menyebabkan metalnya rusak. Seiring dengan berjalannya mesin ya, seiring perputaran oli, maka ring piston pun juga akan mengalami keausan ya. Ring piston ya, kemudian pistonnya ini juga akan mengalami keausan karena ada oli yang melumasi bagian ring piston dan bagian pistonnya terhadap buringnya ini ya, terhadap buringnya, maka akan mengalami keausan lebih cepat. Bisa kita lihat buringnya sudah kita copot ya, ausnya akan lebih cepat ini. Baik, setelah buringnya, ring pistonnya, kemudian pistonnya juga mengalami keausan, kemudian pen piston ya, pen pistonnya juga ikut aus karena terlumasi dengan oli tersebut ya. Baik, bukan hanya itu saja, tapi bearing-bearing, laker-lakernya sebenarnya juga mengalami keausan. Ini contohnya, ini laker balancer ya. Ini laker balancer yang besar ya, atau laker bandul. Ini ukurannya adalah 6008 atau NR6008 yang ada platnya ini ya. Ini juga mengalami keausan atau kocak ya. Kemudian laker balancer yang kecil yang ini juga mengalami kocak. Nah, ini kalau tidak diganti akan menyebabkan suara yang ambyar. Kemudian yang kedua, giginya posisinya tidak stabil, maka gigi akan miring-miring atau akan lebih cepat ausnya. Nanti akan menimbulkan suara kasar ya. Baik, bukan hanya itu saja ya. Ini pompa solar juga mengalami keausan ya. Ini alat vital, tapi juga menyebabkan pompanya tidak normal, waktu penyemprotan tidak normal. Karena apa? Karena rollernya ini ya, ini yang berhubungan langsung dengan oli, ini kocak. Nah, bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat ini kocak. Nah, kocak maju mundur ya. Nah, dengan adanya kocak seperti ini maka akan menyebabkan timing tidak pas. Kalau timing tidak pas itu biasanya pertama hidupnya susah ya. Kedua, kalau hidup biasanya asapnya banyak, tidak bisa hilang. Kemudian karena ini kocak, maka otomatis posisi stasioner ataupun posisi gas besar itu tidak akan stabil ya. Suara mesinnya tentunya tidak akan stabil. Baik, ini nanti akan kita buka ya, apa saja yang perlu diganti ya. Apakah plunjernya pompa solarnya yang di dalam juga mengalami keausan, untuk itu nanti akan kita buka.
Baik itu ya yang jadi komponen-komponen utama yang ada di dalam rumah mesin ini mengalami keausan semua ya. Ini hanya masalah karena dicampur dengan obat sekur tadi ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah wawasan ya. Mungkin banyak juga di tempat sahabat teman mungkin juga ada kasus yang sama kurang lebih. Nah, tingkat kerusakan pun macam-macam tergantung lamanya mesin itu hidup ya. Kalau mesin langsung mati kemungkinan kerusakannya lebih kecil. Tapi kalau mesin itu berjalan terus dan mau hidup terus, maka akan merusakkan yang lain. Baik, ini diesel yang tadi sudah kita ganti ya. Jadi ini sudah jadi, yang kemarin kena obat sekur ya. Part-part yang rusak sudah kita ganti semua. Baik, mari kita coba hidupkan bagaimana hasilnya ya, seperti apa. Tapi yang jelas untuk menghaluskan lagi itu agak susah ya, karena sudah ada faktor-faktor yang aus. Yuk kita coba hidupkan. demikianlah RD85 dengan kasus tercampur obat sekur atau dicampuri obat sekur. Baik, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat ya.
Dan untuk itu tetap ikuti terus di perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang Menyapa, tentunya di tempat yang berbeda dan harapannya pengalaman yang berbeda pula. Baik, untuk itu jangan lupa like-nya, subscribe dan komennya ya, saya tunggu. Dan saya cukupkan dulu, saya akhiri salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.